Halo minasan, selamat datang di channel Review Anime. Banyak banget nih para pencinta anime yang suka main karakter overpower tapi pura-pura lemah. Ya kan? Nah, kali ini aku bakal kasih rekomendasi anime dengan main karakter overpower tapi pura-pura lemah. Apa aja animenya? Langsung aja kita ke anime yang pertama. Classroom of the Elite. Classroom of the Elite bercerita tentang Kiyotaka Ayano Koji yang menjalani kehidupannya di sekolah elit SMA Kodo Ikusei. Di SMA tempat Ayano Koji bersekolah, para siswa diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan. Meski seperti sekolah surga, tetapi setiap kelas harus bersaing dengan kelas lain untuk merebutkan posisi pertama. Ayano Koji yang berada di kelas D terancam tidak naik kelas karena ia dan kelasnya adalah kelas paling tidak GG di sekolahnya. Tapi si Ayano Koji ini paling GG di angkatannya. Pada ujian masuk SMA Kodo Ikusei, Ayano Koji secara sengaja mendapatkan nilai 50 di setiap mata pelajarannya. Secara sengaja, GG gak tuh? Rokudenashi Majutsu Koshi to Akashic Record. Glenn Rathers adalah seorang penyihir yang pemalas. Dengan kemalasannya itu, ia mendapat pekerjaan sebagai guru di sekolah sihir Kekaisaran Alzano untuk menggantikan seorang guru di akademi tersebut. Di kelasnya mengajar, terdapat seorang siswi bernama Shishino Fibel yang merupakan seorang bangsawan yang keras kepala dan sahabatnya yang bernama Rumiya Tingle. Namun, hadirnya Glenn sebagai guru pengganti membuat Shishino jengkel karena sikap Glenn yang malas-malasan dan tidak niat mengajar. Meskipun pemalas, Glenn Rathers adalah seorang penyihir yang cukup kompeten dan hebat. Akan banyak hal yang terjadi nantinya. Glenn yang mulai niat mengajar dan Shishino yang mulai mengakui Glenn sebagai gurunya. Bloodlet. Stace adalah seorang vampir kuat yang memerintah distrik timur dunia iblis. Menurut rumor, dia adalah monster yang haus darah dan tanpa ampun. Tetapi pada kenyataannya, Stace adalah seorang otaku yang terobsesi dengan budaya Jepang dan sama sekali tidak tertarik dengan darah manusia. Kesehariannya hanyalah menoleh pria tanpa mengurus distrik kekuasaannya. Suatu hari, Fuyumi Yanagi, seorang gadis Jepang, tanpa sengaja melintasi portal dan berkeliaran di dunia iblis. Mengetahui hal itu, Stace sangat bahagia karena menemukan gadis Jepang. Tetapi kemudian wilayah kekuasaan Stace diserang dan Fuyumi Yanagi pun tewas. Fuyumi kemudian menjadi hantu yang berkeliaran. Stace pun berjanji untuk membangkitkan Fuyumi dan dengan bangkitnya Fuyumi, Stace mungkin bisa pergi ke dunia manusia, pergi ke Jepang, sesuatu yang sangat ia sukai. Saiki Kuso. Anime ini bercerita tentang Saiki Kuso, seorang remaja yang lahir dengan semua jenis kekuatan supernatural atau lebih dikenal sebagai cenayang. Kemampuan Saiki ini bukan main-main hebatnya. Dia bisa bertelepati, teleportasi, melihat masa depan, menjadi kucing, dan kemampuan-kemampuan OP lainnya. Namun sebenarnya, ia ingin hidup dengan normal, layaknya manusia biasa. Ia tidak suka menjadi cenayang. Seperti dengan kekuatan telepatinya, Saiki bisa mendengar apa yang dipikirkan oleh orang-orang dalam radius 200 meter. Dalam kawasan yang ramai orang, pasti hal itu menjadi sebuah hal yang sangat tidak mengenakan bagi Saiki. Meski ia ingin hidup normal, ada saja gangguan dari temannya yang membuat ia tidak bisa hidup normal. Mahoka Koko no Retoshi. Pada abad ke-21, sihir menjadi teknologi yang penting di dunia. Yap, sihir yang digunakan bukan sihir seperti sihir pada umumnya, melainkan menggunakan teknologi yang sudah sangat canggih.
bercerita tentang Shiba Tatsuya dan adiknya Shiba Miyuki. Keduanya adalah murid dari First High School. Shiba Tatsuya adalah seorang yang tidak berbakat di sekolahnya. Ia kemudian menjalani kehidupan sekolahnya dengan menyandang gelar WIT. Sedangkan adiknya Shiba Miyuki mendapat golongan Bloom karena mendapatkan nilai tertinggi pada ujian masuk. Di SMA-nya terdapat 2 kasta bagi para siswa. Untuk siswa yang berprestasi atau berbakat dalam sihir, mereka digolongkan sebagai Bloom. Sedangkan siswa yang tidak berbakat digolongkan sebagai WIT. Tapi di balik gelar WIT-nya, Shiba Tatsuya sebenarnya adalah seorang yang sangat hebat, bahkan melebihi adiknya, Shiba Miyuki. Ia tidak mau menunjukkan sosok aslinya kepada orang lain, kecuali adiknya dan beberapa orang lainnya. Siapa sebenarnya Shiba Tatsuya ini? Yang jelas, dia agak lemah. Hyoka. Hyoka menceritakan seorang siswa bernama Oreki Hotaru yang memiliki kebiasaan menghemat energi dalam aktivitasnya. Ia tidak tertarik untuk bersosialisasi dan menjalani kehidupan SMA layaknya seperti orang lain pada umumnya. Tipikal karakter gue banget lagi nih. Meski Oreki adalah seorang yang nolep, ia memiliki bakat atau kemampuan yang hebat. Dengan pemikirannya yang jenius, ia mampu memecahkan kasus-kasus atau misteri yang orang lain tidak mampu memecahkannya. Kehidupannya yang nolep berubah setelah Chitanda Eru terus memaksa Oreki untuk memuaskan rasa penasarannya terhadap misteri-misteri yang ada di sekitarnya. Oreki yang terpaksa pun memecahkan misteri yang ada dengan kemampuannya yang hebat. Daily Life of the Immortal King. Anime ini merupakan anime buatan Cina atau lebih dikenal dengan Dongha. Meskipun anime ini adalah anime Cina, namun bukan berarti anime ini tidak menarik untuk ditonton. The Daily Life of the Immortal King menceritakan seorang remaja bernama Wang Ling yang memiliki kekuatan luar biasa hingga tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Ia menjalani kehidupan SMA-nya dengan bersekolah di sekolah sihir. Meski Wang Ling overpower, tapi teman-temannya tidak mengetahuinya. Wang Ling selalu menyembunyikan kekuatannya dan ingin menjalani kehidupan SMA-nya dengan normal. Yap, intinya anime ini menceritakan Wang Ling yang pura-pura lemah. So, itu tadi adalah anime-anime dengan main karakter yang overpower tapi pura-pura lemah. Gimana menurut kalian? Dari beberapa anime tersebut, mana nih yang kalian suka? Udah nonton apa belum? Apa mau nonton? Atau cuma lewat doang? Jangan lupa komen di bawah ya. See ya!